gantian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Cilandak. Senang sekali kita bisa jumpa lagi melalui kanal Instagram kita, Instagram Puskesmas Kecamatan Cilandak, yang insya Allah mulai kemarin, minggu lalu, kita isi Jumat kita dengan kegiatan memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Cilandak dan umumnya juga DKI. Mulai hari ini kami sudah punya nama untuk acara ini, yaitu nama acaranya adalah Dibakar Cinta. Ya, apa itu Dibakar Cinta? Adalah kepanjangan dari diskusi bareng pakar Cilandak bertanya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sahabat sehat Cilandak, penyebaran COVID-19 sudah tidak bisa diprediksi lagi. Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga agar penyebaran tidak meluas dengan membatasi kontak sosial dan kontak fisik tentunya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 ini. Social distancing dan physical distancing diterapkan guna memotong mata rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi masih belum juga ikut berpartisipasi. Penanganan penyebaran virus ini bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat turut serta mengikuti himbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak aman satu dan yang lainnya. Salah satunya adalah dengan tetap tinggal di rumah dan tidak mudik. Baik, sahabat sehat Cilandak, hari ini kita kedatangan tamu, ya, pakar dari semua yang tadi kita bicarakan, yaitu Dr. Ngabila Salama MKM. Halo Dr. Ngabila. Halo Mbak Yanti dan teman-teman semua, Sobat Cilandak, semoga sehat selalu ya. Iya dokter, terima kasih dokter menyempatkan waktu ya untuk bisa ikut partisipasi di acara kami dokter. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Iya dokter. Baik dokter, mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dokter dulu supaya sahabat sehat Cilandak kenal siapa dokter ya. Dokter adalah Dr. Ngabila Salama. Beliau adalah istri dengan 2 orang anak. Instagram beliau ada di @ngabila_salama dan juga tentunya ada di @surveillance imunisasi DKI karena beliau adalah Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk riwayat pekerjaan, beliau adalah PNS DKI sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Beliau pernah bertugas di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur di tahun 2017 sampai 2019. Kemudian sampai sekarang beliau ada sebagai Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga adalah lulusan dari FKUI dan S2-nya FKM UI. Begitu ya dokter ya? Ya betul Mbak Yanti. Iya, baik dokter Ngabila, senang rasanya dokter bisa gabung dengan sahabat sehat Cilandak pada siang ini. Selamat datang dokter. Silakan langsung dibuka dan langsung memberi paparannya. Silakan dokter. Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti dan Sobat Cilandak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua, salam sehat. Teman-teman, kita sudah 1 tahun lebih bersama COVID ini ya, dan COVID ini makin hari makin pintar ya. Artinya selalu ada fakta-fakta baru dari para ilmuwan di dunia. Jadi kalau ditanya kapan COVID ini berakhir, kita semua nggak ada yang bisa jawab. Bahkan pakar epidemiolog terhebat di dunia juga nggak bisa jawab. Kenapa? Karena virus ini masih terus diteliti sedemikian rupa dan kita itu selalu ada fakta-fakta baru, kebandelannya setiap hari selalu nambah ya, dan kita belum pernah bisa menyamainya dia. Jadi boro-boro kita bisa di depannya, tetapi kita nyamainnya aja belum bisa. Artinya kita perlu bekerja lebih giat lagi
agar kita tahu pola penyebaran virus ini dan kita bisa memutus mata rantai penularannya. Ya, jadi jangan sampai lengah, jangan panik, tapi kita tetap waspada. Ya, salah satu materi kita saat ini adalah mutasi virus. Itu bukti kebandelan virus itu nyata setiap hari selalu ada. Ya, dan kita saat ini berada di era pandemi yang tidak 100 tahun sekali pandemi itu ada. Terakhir adalah flu Spanyol tahun 1915. 1,5 juta orang Indonesia meninggal dengan adanya 3 puncak gelombang dan berlangsung 2,5 tahun. Artinya ini adalah suatu maraton ya, bukan sprint. Kita semua harus menjaga stamina, ya, sehat berasal dari diri kita sendiri dan keluarga, itu yang utama. Ya. Karena selalu yang namanya puncak ketiga, third wave atau second wave itu lebih parah dari first wave. Kenapa? Karena masyarakat sudah abai. Masyarakat sudah tidak menganggap COVID itu ada. Nah, ini tantangan terbesar kita. Ya, saat ini kita harus bekerja bersama-sama seperti puzzle. Ya, jadi kita satu sama yang lain itu selalu saling bergandengan tangan dan saling membantu karena kita tidak bisa saling menggantikan satu dengan yang lain. Setiap orang punya fungsinya masing-masing. Minimal kalau kita bingung kita bisa berkontribusi apa? Ya, kita harus menjadi agent of change, orang agen-agen perubahan yang ada di sekitar kita. Minimal dari rumah kita dulu. Kita pakai masker, ya maaf saya nggak pakai masker karena saya lagi ada di kamar, ya kebetulan masih cuti, hari Senin saya baru masuk. Jadi kita harus jaga kesehatan kita, pakai masker 5M itu harus dijaga. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Jangan mudik, itu setuju banget. Karena setiap libur besar, long weekend saja, itu pasti karena ada perpindahan penduduk ke luar kota, itu selalu ada klaster keluarga sesudahnya. Apalagi mudik, kita berinteraksi ya. Jadi sudah banyak peraturan bahwasanya halal bihalal juga, maksudnya saling mengunjungi itu juga sudah tidak diperbolehkan lagi ya, kecuali dengan anggota yang sangat sedikit, kalau nggak salah tidak lebih dari 5 orang yang boleh mengunjungi ke satu rumah, dan itu dengan protokol kesehatan yang baik. Oke, balik ke mutasi virus. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mutasi dan varian. Mutasi itu ibarat kata satu tubuh manusia, ada rambut, ada tangan kanan, tangan kiri. Nah, kalau terjadi perubahan struktur di salah satu, misalnya tangan kanan, itu disebut mutasi. Tapi ketika kita bicara varian, itu sudah satu kesatuan nama virus yang bisa terjadi satu atau beberapa mutasi. Dan teman-teman harus bisa membedakan antara varian of concern dengan varian of interest atau under investigation. Jadi, sebenarnya mutasi virus itu udah ribuan, sudah dilaporkan ribuan oleh seluruh ilmuwan di dunia. Jadi setiap ada mutasi virus itu Indonesia harus ngelapor ke database dunia. Tetapi ada 4, bayangin, dari ribuan itu ada 4 yang jelas-jelas berbahaya dan kita harus hati-hati. Kenapa disebut varian of concern atau berbahaya? Karena sudah terbukti lebih menular, lebih mematikan, dan bisa menurunkan efektivitas vaksin. Artinya vaksin jadi kurang manjur. Ya. Dan 4 varian itu adalah varian UK. Inggris saat ini sudah ada 13 kasus di Indonesia, di mana 6 diantaranya di Jakarta. Yang di Jakarta semuanya import cases, artinya dari luar negeri datang ke Jakarta saat karantina diperiksa. Ya, jadi alhamdulillah belum transmisi lokal. Lalu Afrika Selatan, sudah ada 1 di Bali dari awal Januari dan baru keluar hasil genome sequencing-nya bulan April dan orangnya meninggal ya di ICU. Lalu varian Brazil kita belum membuktikan, belum ada transmisi di Indonesia, tetapi ini dapat mengurangi efektivitas Sinovac. Lalu varian California, USA, dan Meksiko ini juga belum ada di Indonesia ya. Jadi kita kembali lagi ke 4 varian tadi, ada yang UK, ada yang Afrika Selatan, ya. Afrika Selatan ini sudah transmisi lokal di Malaysia sejak Februari, dan ternyata dia sudah masuk ke Bali di bulan Januari, ya teman-teman. Lalu varian Brazil ini kita belum membuktikan ada. Nah, yang ini juga yang terakhir varian California belum. Ya, jadi varian of concern ini sudah terbukti parah intinya gitu ya. Lalu kenapa bisa terjadi mutasi virus? Biasanya terjadi pada negara dengan jumlah kasus yang tinggi. Sekarang kita ketahui dunia sedang second wave. Angkanya lebih tinggi daripada puncak di akhir tahun 2020 kemarin. Ya, negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India sudah nggak usah diomongin lagi ya. Sehari itu 412.000 ya
kasus baru dengan kematian yang banyak per hari. Jadi negara-negara tetangga kita ya, Brunei, itu semuanya lagi naik. Nah, kalau Indonesia turun, jangan terbuai karena kurvanya India dia waktu itu tuh turun sampai hampir nol ya. Lalu di bulan Februari tiba-tiba nukik kayak kita ngegerek bendera tuh 90 derajat. Nah, atas. Itu artinya apa? Masyarakat abai, merasa udah imunisasi, euforia ya. Lalu juga dikiranya lockdown-nya berhasil dan lain sebagainya. Festival keagamaan anak-anak muda akhirnya pada terinfeksi semua. Ya kenapa? Karena virus ini dibawa oleh manusia. Gimana cara kita memutusnya? Yaitu manusia jangan saling bertemu gitu. Ya kan? Makanya kita harus membatasi pergerakan. Jadi selalu terjadi mutasi virus di lokasi yang penyebarannya sedang sangat aktif dan banyak. Ya. Lalu juga kenapa bisa terjadi mutasi virus? Biasanya terkena pada orang yang imunitasnya rendah seperti pada orang HIV atau dia menggunakan obat-obat COVID yang tidak rasional, artinya dosisnya terlalu berlebihan, ya. Jadi kalau kita lihat ini varian yang Afrika Selatan bisa menurunkan semua merek vaksin, ya, efektivitasnya. Gimana cara kita menanggapi terkait dengan varian baru yang luar biasa ini? Ya, langkah dari pemerintah melakukan 3T, testing, tracing, treatment, ditambah sekarang kita melakukan surveillance genomic. Jadi nggak cuma PCR. PCR itu kita lakukan sequencing yang lebih mendalam lagi, sehingga kita tahu struktur DNA virusnya ada mutasi atau tidak, ya, namanya genome sequencing, WGS, whole genome sequencing. Itu yang sekarang kita aktif lakukan, ya. Lalu yang dilakukan masyarakat apa? Pemerintah kan melakukan 3T. Yang masyarakat lakukan adalah 5M. Memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Masker kalau bisa kita upgrade ke masker bedah yang punya daya protektif lebih tinggi, ya. Jadi ini ada himbauan dari Kemenkes ketika siapa aja sih orang-orang yang terduga terkena mutasi virus, ya teman-teman harus tahu. Pertama, jika ada penularan yang cepat di masyarakat atau lokasi tertentu, misalnya di satu asrama atau di satu rumah, orang di dalam rumah ada 13, tiba-tiba 13-nya kena. Nah, itu harus di WGS. Ya, atau di asrama tertentu, panti asuhan, ya. Lalu orang yang baru mendarat dari negara asing. Ini mutlak. Ya, karena varian-varian 4 tadi itu sudah ada di banyak negara di dunia. Mulai menginfeksi kelompok yang sebelumnya tidak rentan. Anak-anak, biasanya kalau kena COVID itu nggak ada gejala atau gejalanya ringan. Kalau ketemu anak-anak, ya apalagi yang balita, gejalanya ringan, cenderung sedang, itu di WGS. Ya, kita lihat ada mutasi virus atau tidak. Lalu dia udah divaksin, 1 atau yang lebih parah udah 2 kali vaksin nih, terus positif COVID. Nah itu kasus di DKI, ada 2 kasus terkena varian India. Ini varian India ini, dia masih varian under investigation, tapi kemungkinan besar akan menjadi varian of concern. Karena dia yang membuat outbreaks di Malaysia dan juga di India, ya, dengan kasus yang luar biasa. Karena mutasi-mutasi yang ada delesi dan lain sebagainya, itu sangat mengarah ke varian UK dan lain sebagainya yang memang itu udah jadi varian of concern. Jadi dia dimasukkan sebagai varian of concern juga. Nah, varian India ini sudah ada 2 di Jakarta. Pertama adalah WNA India yang baru datang ke Jakarta. Yang satu lagi itu adalah satu lagi itu nakes kita. Jadi orang yang sudah terkena transmisi lokal di DKI Jakarta di awal April dan baru ketahuan di akhir April. Kenapa? Dia sudah divaksin 2 kali. Karena tenaga kesehatan. Jadi teman-teman, kita benar-benar harus hati-hati terhadap orang yang sudah diimunisasi tapi tiba-tiba positif lagi. Lalu juga orang yang sudah positif lalu sekarang terinfeksi lagi. Apalagi jika gejalanya berbeda dengan gejala waktu dia sakit pertama. Itu kita curiga reinfeksi dengan penyakit yang berbeda. Dengan virus yang berbeda, ya. Lalu kematian dengan komorbid. Intinya sih itu, Mbak Yanti, yang ingin saya sampaikan. Harus hati-hati karena varian UK itu lebih menular 60% sampai 70%, artinya 1,7 kali lebih menular daripada varian pada umumnya, dan saat ini sudah banyak ditemukan, bahkan sudah transmisi lokal di Banten dan juga di Jawa Barat, ya, di Karawang. Jadi kita benar-benar harus hati-hati dengan melakukan 5M bersama-sama. Oke, ayo kita diskusi, silakan.
Oke. Baik dokter, aduh kayaknya mesti pasang sabuk pengaman nih dok ya, kita masyarakat nih dok ya. Waduh, Tentunya ya itu kita jalankan peran kita masing-masing, Mbak Yanti. Kita siap. lakukan 3T, Cilandak luar biasa sekali 3T-nya, ya testing, tracing, treatment. Ya teman-teman semua lakukan 5M. Kalau kita nggak saling bantu, ini pandemi nggak kelar-kelar. Gitu. Ya, betul. Saya berharap masyarakat sekitar Cilandak juga mengikuti, menonton acara kita nih dok ya, agar mereka lebih waspada ya. Jadi jangan hanya petugas kesehatannya yang siaga, tapi masyarakatnya pun mendukung kesiagaan itu. Ya dok ya. Mbak Yanti, ya, kita dokter. beruntung karena kasus varian India yang ditemukan transmisi lokal di Jakarta, nakes dan keluarganya. Sehingga isolasinya benar-benar terjaga. Kita bisa bayangkan ketika itu bukan nakes, ya mohon maaf, dan dia sudah menyebar kemana-mana, itu akan lebih sulit lagi. Kita sudah membuktikan bahwa memang tidak ada penularan di lingkungan sekitar. Itu dan teman-teman satu hal lagi. Salah satu ikhtiar kita selain 3T dan 5M adalah vaksinasi. Itu adalah ikhtiar bersama, karena kita akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, di mana harus kalau kita mau mengendalikan pandemi, 60% orang di Jakarta harus udah punya antibodi dengan cara divaksinasi. Karena nggak mungkin kita membiarkan 60% orang terkena COVID secara alami dan banyak yang meninggal. Ya, karena kalau kita mau bicara berapa persen orang di Jakarta yang sudah terkena COVID, baru 20%. Ya, kita mau ngejar 60%, mau berapa orang lagi yang meninggal. Jadi kita harus memberikan kekebalan secara buatan dengan cara vaksinasi. Sudah terbukti dari data awal, data nakes yang positif maupun meninggal serta lansia yang positif maupun meninggal itu menurun, dan angka positif pada semua kelompok usia dari mulai 18 tahun ke atas sampai yang di atas 70 tahun dengan adanya COVID, semua kematiannya risikonya menurun. Dengan adanya vaksinasi semua risikonya menurun. Jadi vaksinasi ini walaupun kita masih bisa terkena COVID, tapi menjadi bergejala sangat ringan atau tidak bergejala dan tidak meninggal. Itu yang penting. Ya, jadi terutama lansia-lansia kita ini harus kita ajak, karena lansia itu potensi meninggalnya bisa sampai 50%. Dengan divaksinasi harapannya kalaupun positif tetapi tidak meninggal. Ya. Jadi itu yang harus dijaga gitu. Teman-teman kita semua masih sama-sama belajar di sini tentang COVID. Jadi kita nggak boleh lengah tapi juga jangan panik ya. Oke. Iya dokter, aduh, saya berharap dokter Ngabila terus bisa mau bantu ya menginformasikan kayak gini nih dok. Kalau seandainya kami butuh bantuan dinas kesehatan untuk memaparkan kasus-kasus yang sudah ada sehingga kami lebih waspada ya dokter ya. Pastinya teman-teman semua. Iya. Baik dokter, saya berharap teman-teman yang sudah gabung dengan Instagram Puskesmas Kecamatan Cilandak bisa bersiap memberikan masukan-masukan atau bertanya. Kami persilahkan, mumpung ada pakarnya. Insya Allah justru ini adalah sarana di mana masyarakat bisa mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Dokter, tadi dokter bilang ada dua orang yang terpapar di DKI Jakarta dan alhamdulillahnya mereka bisa mengerti bagaimana cara isolasi mandirinya ya dok ya, sehingga tidak meluas begitu banyak ya dok ya. Dan saya berharap masyarakat juga mesti peduli bila ada di sekitarnya mengalami gejala-gejala COVID-19, segera melaporkan ke pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti puskesmas gitu ya, atau gugus tugas di RT RW. Demikian ya dokter ya. Saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat Cilandak, atau enggak sebelumnya mewakili dari teman-teman ini dok bertanya dok. Boleh kita langsung buka ya dok pertanyaannya dok ya. Halo. Halo Ngabila. Halo dokter, sinyalnya. Halo, sorry banget. Tiba-tiba itu soalnya tethering, jadi reach mobile datanya tiba-tiba mati. Maaf banget ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih sampai ke belakang nih dok, 1 jam lagi nih kita dok. Baik dokter, saya mau bertanya nih dok, mewakili teman-teman ya, sering juga bertanya. Ya,
sebetulnya virus COVID-19 itu dapat penularannya sama nggak seperti virus yang lalu yang sudah kita tahu ya. Terus melalui apa saja penularannya, dokter? Sama, teman-teman. Jadi penularannya itu sama, cuma bedanya dia itu ibarat kata virus ada yang udah dioperasi plastik, ibarat kata manusia, ya, ada yang udah perawatan, ada yang udah operasi plastik, jadi beda strukturnya kayak gitu. Tapi cara nularnya sama, gejalanya juga sama, tapi beberapa ada yang bikin jadi gejalanya lebih berat, ya. Nah, jadi menularnya lewat apa, teman-teman? WHO akhirnya memberikan panduan bahwa COVID ini menular lewat udara, secara airborne. Tidak hanya secara droplet. Awalnya kan kita berpikir percikan ludah, percikan liur, atau percikan kita batuk yang dengan jarak kurang dari 1,5 meter itu masuk ke hidung dan ke mulut, artinya droplet. Atau bisa lewat permukaan, lalu kita megang di permukaan terus masuk ke mulut kita, ke hidung kita, itu adalah droplet. Tapi sekarang itu secara aerosol atau airborne, artinya dari udara ke udara, dan itu bisa lebih jauh dari 1,5 meter atau 2 meter. Jadi satu ruangan juga bisa berisiko gitu. Ketika saya yang positif COVID nggak ada gejala, ngomong muncrat-muncrat gitu ya, di udara partikelnya karena aerosol dia masih melayang-layang di udara, tidak langsung mati, bahkan bisa lebih dari 3 hari atau 1 minggu, akhirnya masuk dihirup ya, dihirup langsung udaranya oleh orang, nah itu bisa terkena COVID. Ya, jadi sekarang penularannya lebih ke arah aerosol. Gitu. Lebih berbahaya lagi nih teman-teman, bukti-buktinya sudah banyak. Di jurnal Lancet itu udah ada 10 bukti penularan secara aerosol. Itu kenapa pentingnya kita pakai masker ya, dokter ya? Iya, kalau udah pakai masker udah aman. Mau dia Udah droplet, aman. aerosol, yang bisa ngelindungin cuma masker. Gitu. Iya. Nah, kalau droplet ya tentunya kita harus cuci tangan. Yang rutin. Gitu. Sahabat Sehat Cilandak, demikian tuh dok. Jadi saya berharap sahabat Sehat Cilandak sudah makin paham bagaimana pentingnya memakai masker selain 5M yang lain ya dok ya. Pakai masker adalah salah satu senjata buat kita melawan COVID ya dok ya. Iya. Ya. Dokter, kemudian ada lagi yang bertanya apa ya gejala dan tanda-tanda orang yang terinfeksi COVID-19 varian baru, apakah berbeda dengan tanda-tanda yang lalu gitu dok? Sama. Jadi gejala COVID itu kan yang paling sering adalah demam, kayak meriang, kadang-kadang naik turun, terus gejalanya pernapasan, dari mulai batuk, pilek, radang tenggorokan biasanya, dan yang khas COVID itu adalah penciumannya itu hilang. Daya penciumannya, kalau kita biasa nyium minyak kayu putih atau parfum itu menyengat, ini jadi enggak. Dan juga rasa pahit di lidah. Jadi kadang-kadang benar-benar nggak bisa mengecap apa aja, apapun. Kadang-kadang mulut itu cuma pahit atau cuma asin saja, seperti itu. Nah, itu gejala yang khas. Dan juga pegel-pegel otot, karena ini virus, dia jadi lebih banyak menyerang saraf, otot, jadi bikin mialgia, nyeri, dan lain sebagainya. Nyeri otot gitu ya. Tetapi yang teman-teman harus tahu, COVID ini penyakit yang sangat ulung. Virusnya itu bisa kena dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi dari mulai pada anak bayi itu bisa terjadinya merah-merah pada kulit ya. Lalu ada juga yang punya keluhannya kayak tifus persis, mencret, mual, muntah gitu kan, atau susah buang air besar, kadang perutnya sakit, nyeri ulu hati ya. Karena COVID ini sendiri juga bisa ditularkan, ada buktinya beberapa itu melalui urin maupun feses. Jadi kita benar-benar harus hidup yang bersih ya, hidup bersih sehat. Karena kalau kita lihat di India itu kan mandi massal bareng di Sungai Gangga, terus dia festival nari-nari tanpa pakai masker. Nah, ini yang berbahaya, kita jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus jaga kesehatan, dan utamanya juga cerdik ya. Cek kesehatan rutin, kalau ada yang gejala itu harus langsung ke puskesmas periksa PCR gratis. Ya. Enyahkan asap rokok, artinya kita nggak boleh rokok karena paru-paru orang perokok lebih rentan COVID. Lalu rajin olahraga, tetap 30 menit dalam sehari, diet yang seimbang, makan sayur, buah sebagai antioksigen, istirahat cukup 8 jam sehari, dan kita nggak boleh stres. Kita harus melakukan hobi yang menyenangkan sehingga kita tidak stres, karena kalau stres imunitas kita turun. Itu yang harus kita jaga bareng-bareng. Ya. Baik dokter, iya.
di India adalah suatu kebiasaan ya dok ya, budaya ya dok ya. Kemudian di Indonesia kita sebentar lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri yang tentunya banyak masyarakat merasa ini adalah udah budaya kita loh gitu loh. Jangan sampai budaya yang ada di mana di India bisa terjadi juga di Indonesia. Tipsnya seperti apa dok? Saya dengar kita semua puskesmas sedang sibuk mempersiapkan, membantu bagaimana pasar bisa dibuka tapi dalam keadaan normal, keadaan aman, tidak euforia seperti yang terjadi di di India gitu. Tipsnya tolong dok kita. Ya, pertama teman-teman tentunya jangan mudik. Kenapa? Karena mudik itu perpindahan dan kita tidak tahu kita membawa virus atau nantinya ke Jakarta kita membawa virus. Ini perpindahan orang itu selalu membuat sebuah klaster ya, itu pertama. Lalu selain tidak mudik adalah kita minimalisir silaturahmi ya. Tidak bermaksud saya muslim teman-teman. Saya sangat sedih dengan kondisi di mana kita tidak bisa kumpul keluarga besar. Keluarga besar saya itu biasa kumpul di rumah saya itu bisa 50 sampai 100 orang dan udah 2 tahun ini kita tidak melakukan itu teman-teman. Jadi kita harus bisa menahan diri, kita tetap silaturahmi melalui virtual ya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita bisa merayakan hikmatnya Lebaran ini dengan sebaik-baiknya. Sholat juga dengan protokol kesehatan yang baik, jangan dilanggar ya. Tetap utamakan kalau bisa di area yang terbuka. Karena COVID ini senang di area yang tertutup dan dia tidak akan mati dalam waktu yang lama. Jadi kita harus kenal konsep VDJ, ventilasi durasi jarak. Jadi ventilasinya harus terus dibuka, bagus. Durasinya juga kalau di tempat indoor jangan lama-lama. Kalau kita ke mall ibaratkan jangan lebih dari sejam ya. Saya biasanya kalau ke mall kalau mau makan doang gitu, makan makanan yang pengen banget gitu. Terus jarak juga tetap harus dijaga 1,5 meter sampai 2 meter tiap orang ya. Jadi teman-teman tolong jangan mudik, kita tetap silaturahmi secara virtual, jangan sampai dengan euforia kita, nauzubillah min dzalik, kita bisa seperti India. Ya. Yang jelas habis Lebaran penaikan kasus itu kemungkinan besar akan ada. Ya, rumah sakit selalu harus disiapkan. Bahkan Pak Gubernur bilang siapin 60.000 tempat tidur. Itu kalau menurut saya cukup ekstrim karena kita pernah mencapai 30.000 yang dirawat waktu sesudah Nataru. Itu pusatnya ya waktu itu habis libur Natal tahun baru. Jadi teman-teman kita harus sama-sama jaga jangan sampai kita bisa seperti itu. Memang pengap gini. Kalau kita udah berkunjung ke rumah orang saudara kadang-kadang kan dia sehat kok. Padahal kita nggak tahu teman kita, teman kantor kita kalau kita buka puasa bersama tuh sebaiknya jangan. Karena kita mikirnya teman kita yang sehari-hari kita ketemu, saudara kita, itu nggak bakal nularin kita. Padahal kita nggak tahu ya. Apalagi kalau kita ke rumah orang pakai masker, lama-lama pasti pengap. Apalagi kalau maskernya masker kain atau yang bikin pengap gitu. Saya sarankan maskernya masker bedah. Kalau masker bedah itu relatif kita lebih enak aktivitas, nggak dibuka-buka. Ya, jangan ditaruh di dagu apalagi ya. Mungkin itu Mbak. Baik dokter. Baik dokter, jadi rasanya semua masyarakat mesti berbesar hati untuk melakukan itu semua ya. Tidak hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi juga tanggung jawab masyarakat setempat. Semua ya, artinya semua ya. Pengennya sih kita bercengkrama ya sama keluarga ya. Udah lama nggak ketemu gitu ya, pengennya ngobrol, nyeritain COVID juga, tapi ternyata di situ adalah area-area yang justru mengancam kita juga ya. Kuncinya adalah Indonesia belum aman, Jakarta belum aman, kita tetap harus waspada dan jangan terlena walaupun kita juga sudah divaksin. Kuncinya itu. Teman-teman harus percaya sama pemerintah, apa yang dianjurkan pemerintah itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Siap dokter, insya Allah dokter. Baik, di sini sudah ada Ahmad Khosim dokter bertanya di Instagram. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ketua RT 06. RW 06, aduh saya senang banget nih ya, respon masyarakat sudah mulai terlihat dokter. Kelurahan Pondok Labu, izin bertanya, ada warga saya, lansia, sudah vaksin 2 kali. Sekarang beliau mempunyai riwayat getah bening. Saat ini dirawat di Rumah Sakit PON, Cawang. Maksudnya apakah ini termasuk tanda-tanda yang dokter sebutkan tadi dok? Gimana dok? Jadi teman-teman, karena vaksin itu tidak 100% dapat melindungi kita dari COVID, ya tidak ada satupun merek vaksin yang bisa jelas-jelas bilang
100% bisa melindungi tidak kena COVID jadi anti COVID tuh enggak. Ya, tapi tadi saya sampaikan bisa menurunkan angka kematian ya atau bergejala yang berat pada orang yang sudah divaksin. Jadi, yang pertama ketika kita sudah divaksin, baik itu dosis 1 atau dosis 2, kita jangan euforia. Akhirnya kita lepas masker, jadi jalan ke mall, mallnya lama aja, jalan-jalan, bla bla segala macam. Itu tidak boleh, ya. Karena saat terjadi sesudah vaksin 2 kali menjadi positif. Pada kondisi warga Bapak, itu saya belum tahu apakah memang COVID atau tidak. Tapi pasti ada kecurigaan dokter terhadap COVID dan bisa dilakukan pemeriksaan PCR jika ada gejala-gejala ke arah COVID. Dan tentunya nanti dilakukan pemeriksaan genome sequencing untuk melihat apakah ada mutasi virus atau tidak. Ya, jadi Pak RT sangat butuh bantuan Bapak untuk menghimbau ke warga. Pertama, ayo vaksin. Vaksin sesuai tahapannya. Artinya sekarang pelayan publik, tenaga kesehatan, dan lansia, serta wilayah RW prioritas sesuai Pergub, ya. Itu total coverage, semuanya udah bisa disuntik di atas 18 tahun. Jadi Pak, tolong bantu himbau, ayo warga saya semua vaksinasi, terutama lansia. Yang kedua, kalau ada yang bergejala, datang ke Puskesmas Cilandak di PCR langsung. Ya, insya Allah hasilnya 24 jam keluar, nanti biar tahu COVID atau enggak. Karena sekarang masyarakat udah abai, kita PCR juga pada nggak mau, bilangnya nggak ada gejala. Ya, tapi sekarang saya sudah menemukan itu yang nggak ada gejala positif isolasi di rumah terus tiba-tiba meninggal. Kenapa? Karena tidak mau dilakukan perawatan atau tidak mau di PCR. Dengan kita melakukan tes PCR, kita jadi tahu kita COVID atau tidak sehingga kita bisa diawasi sama tenaga kesehatan. Karena gejala COVID itu salah satunya adalah silent hypoxia. Jadi awalnya kita ngerasa baik-baik aja, tiba-tiba kondisi kita drop, saturasi oksigen kita jelek, dan akhirnya kita tidak dapat ditolong seperti itu. Mungkin itu, Bu. Iya. Jadi kalau ada yang bergejala buru-buru ya Dok ya, segera untuk meminta pertolongan ya untuk melakukan PCR ya. Di Puskesmas Kecamatan Cilandak bisa dilakukan PCR secara gratis dan segera melakukan pengobatan terlebih dahulu. Nanti ada screeningnya Dok kalau di kami Dok di Polipal. Polipal itu adalah poliklinik yang berada di depan Puskesmas Kecamatan Cilandak. Yang tenda putih itu adalah klinik PAL. Di situ nanti di screening apakah perlu dilakukan PCR atau hanya diobati saja. Nanti dokter di situ yang menentukan ya. Baik, lanjut ya dokter ya. Masih banyak pertanyaan nih Dok. Dok, izin bertanya mengapa setiap orang yang terpapar COVID berbeda-beda gejala penyembuhannya. Ada yang sampai 1 bulan masih positif. Ini kenapa nih Dok? Silakan Dok. Ya, imunitas setiap orang beda-beda. Makanya terkadang ada faktor yang ketika sudah divaksin, pembentukan kadar antibodi, titer antibodi orang juga beda-beda. Ada yang dia tidak begitu terbentuk sehingga dia lebih rentan sakit, ada yang dia terbentuk sempurna. Itu tergantung ras, genetik kita, penyakit komorbid kita, bawaan ya. Dan itu tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lain. Dan tiap orang ya punya gejala yang beda-beda. Tadi makanya saya bilang, kita lihat seperti public figure Dewi Persik itu gejalanya cuma merah-merah doang semua badannya. Ya, itu kena COVID. Ya, ada yang benar-benar cuma kehilangan penciuman. Makanya saya bilang yang paling sering itu biasanya sakit tenggorokan, batuk, tetapi yang khas COVID itu adalah tidak bisa mencium bau dan juga meraba rasa di lidah. Mungkin itu. Nah, lama penyembuhannya juga variatif. Tapi berdasarkan pedoman dari Kemenkes dan WHO, sesudah 10 hari orang itu sudah tidak menularkan. Bahkan WHO di tanggal 4 Mei kemarin memperbaharui bahwa orang yang bergejala ringan atau tidak ada gejala itu sesudah 10 hari tidak mungkin akan menularkan lagi. Ya, jadi teman-teman, kalau udah 10 hari kita udah nggak ada gejala, ya bebaskan 3 hari, jadi nambah 3 hari isolasi, jadi 3 hari bebas gejala. Biasanya 14 hari itu silakan teman-teman langsung sudah selesai isolasi, nggak usah diswab ulang. Nanti kalau diswab ulang masih positif, kita jadi stres, kepikiran stres terus. Padahal positifnya itu adalah bangkainya saja. Ya, jadi kalau kita periksa PCR itu udah tinggal artefaknya ya, bangkainya aja yang nggak bisa nularin, gitu. Jadi teman-teman percaya aja deh sama Puskesmas, pasti sudah sesuai dengan prosedur pemerintah. Iya.
Dokter, mudah-mudahan ini didengar oleh perusahaan-perusahaan, kantor-kantor ya, karena di kantor-kantor dan perusahaan biasanya justru meminta hasil PCR di pasca isolasi. Padahal PCR di pasca isolasi itu tidak membantu ya dokter ya? Iya, saya sedih sekali ya. Terkadang dari kantor-kantor minta kalau udah negatif, bahkan kadang udah harus nunggu 2 bulan atau 3 bulan dulu ya. Itu saya benar-benar sedih. Nah, karena seharusnya tidak seperti itu, gitu. Jadi karena setiap reagen dan city value itu berbeda-beda. Ya teman-teman harus tahu. Jadi kadang-kadang ada reagen yang dia itu kalau kita beda reagen hasilnya juga akan berbeda, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai reagen yang A di lab A itu jadinya masih positif karena cut off-nya beda. Nah ini yang teman-teman harus hati-hati. Gitu, kita percayakan saja kepada pedoman bahwa kalau kita sudah 14 hari isolasi dan kita sudah 3 hari bebas gejala, kita sudah dinyatakan sembuh. Jadi teman-teman perusahaan tolong bisa memakai kaidah ini karena kasihan teman-teman pegawai jadi stres gitu kan, harus nunggu sampai hasil swab-nya negatif gitu. Kita di dinas kesehatan pada yang positif kita tidak memberlakukan harus negatif bisa masuk kerja. Kita cukup 14 hari. Dari BKD juga kan Badan Kepegawaian Daerah hanya mengizinkan isolasi 14 hari, sesudah itu silakan masuk asal sudah tidak bergejala. Tetapi ketika kita bergejala itu kita harus isolasi mandiri dan kembali PCR ya. Jadi teman-teman ketika kita positif ketika kita bergejala, kita batuk, pilek, itu jangan keluar rumah ya. Teman-teman kantor juga HRD-nya jangan maksain karyawannya yang lagi batuk pilek itu untuk masuk. Yang dibilang adalah harus isolasi di kamar di rumah masing-masing dan segera lakukan PCR atau antigen. Gitu. Itu yang harus dilakukan ya. Iya, dokter. Aduh, padahal masih banyak sekali pertanyaan yang saya siapkan nih, Dok. Banyak yang respon banget tentang materi kita siang ini. Tapi waktu sudah tidak memungkinkan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri acara kita, dokter. Terima kasih, dokter. Masih ASI eksklusif ya, dokter ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Anak saya baru mau 3 bulan. Nanti hari Senin saya mulai masuk kerja. Mulai masuk kerja. Ya ampun, semoga sehat terus ya, dokter. Jaga keluarga dengan baik. Sama-sama Mbak Yanti. Diberikan kesehatan. Baik, demikian sahabat Sehat Cilandak. Kolab kita bersama Dr. Nabila Salama, beliau adalah pakar surveillance di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Semoga kita semua bisa menjaga keluarga, saling jaga di tengah-tengah pandemi ini. Demikian informasi dan acara kita. Dokter, terima kasih. Lain kali kita sambung lagi dengan materi-materi yang berbeda, yang lebih menarik lagi. Siap. Demikian, sahabat Sehat Cilandak, salam sehat dari kami. Bila ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon bisa di DM di Instagram Puskesmas Kecamatan Cilandak atau bisa langsung ke Instagramnya Surveillance DKI Jakarta atau ke Dr. Nabila Salama. Ya, demikian, dengan senang hati silakan. Ya, demikian salam sehat, terima kasih. Sampai bertemu lagi, tetap jaga jarak, pakai masker dan tidak lupa cuci tangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga Idul Fitrinya membawa berkah. Selesai Idul Fitri, kita aman semuanya, tidak ada pelonjakan kasus. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Iya, salam buat keluarga, dokter. Sama-sama, Mbak. Kita semua tak pernah tahu pandemi datang, semua berubah. Ada